Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 5? Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan secara online ya. Setelah minggu kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah saya bimbing secara offline ya. Hari ini dilanjutkan temanya yaitu tentang mencari teori dan cara mencari referensi. Ya, ini saling berkaitan. Karena teori ini bisa didapatkan karena kalau kita rajin mencari referensi atau sumber datanya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini apa sih teori ya? Nah, ini kan sudah dijelaskan kemarin tentang bab 1 untuk proposal penelitian atau skripsi ya. Bahwa di bab 1 itu isinya latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah bagi penelitian yang ingin meneliti secara kuantitatif ya, ingin menguji teori, misal ada pengaruh gadget terhadap kenakalan remaja ya, atau cyberbullying kemarin ya. Ada pengaruh kemarin tuh pengaruh sholat terhadap ketenangan batin. Itu kan ingin menguji teori sebenarnya, karena di situ teman-teman sudah ada statement pengaruh sholat terhadap ketenangan batin. Nah, itu harus dicari siapa yang ngomongnya. Teori itu nanti akan berkaitan dengan itu ya, kalau yang penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif itu sifatnya menguji teorinya. Jadi harus dari awal si peneliti ya harus sudah jelas apa yang akan dipakai teorinya dan teori siapa itu ya. Kalau yang kuantitatif, di kualitatif kita cek ya. Oke teman-teman, ini pengertiannya dulu. Apa sih teori itu? Teori adalah kerangka pikiran yang menjelaskan atau mendefinisikan variabel ya. Kemarin sudah dijelaskan variabel ya. Variabel-variabel atau pernyataan-pernyataan yang diakui kebenarannya secara umum. Ya, kerangka pikiran yang menjelaskan atau mendefinisikan. Misal ya, pengertian sholat ya. Pengertian sholat menurut, misal ya. Misal menurut Komarudin Hidayat ya, ini tokoh ini juga ya, tokoh psikologi juga ya, beliau tuh meskipun memang pemikiran Islam ya. Sholat itu adalah kegiatan yang dapat diartikan sebagai kegiatan ritual ibadah dan juga memiliki dampak psikologis ya, yaitu menenangkan batin, misal gitu ya. Itu berarti kan kerangka pikiran seseorang untuk menjelaskan variabel sholat tadi ya, pernyataan sholat tadi, dan itu diakui kebenaran secara umum. Orang tuh mengakui bahwa oh iya betul, dengan sholat maka tenang batinnya, seperti itu ya. Jadi sudah diakui secara umum, bukan argumentasi pribadi seperti kemarin tuh ada mahasiswa, saya nggak sebutkan namanya ya, misal pengaruh merokok terhadap ketenangan jiwa. Nah, merokok itu kata siapa? Mendatangkan jiwa. Itu kata saya, Bu. Nah, itu tidak bisa kata saya. Harus berdasarkan pengakuan secara umum. Ada legasi itu, ada pengakuan ya, ada legasi dari orang itu, ada pengakuan dari orang gitu. Kalau masih pribadi itu namanya asumsi atau pendapat sendiri. Kalau teori itu sudah diuji kebenarannya. Nah, nih makanya di bawahnya di sini diartikan bahwa teori itu adalah pendapat. Pendapat memang awalnya pendapat tapi yang didasarkan pada penelitian dan penemuan. Jadi sudah diteliti, sudah memang didukung, nah ini didukung oleh data dan argumentasi atau alasan-alasan yang rasional. Sehingga orang tuh bisa mengakui kebenarannya gitu. Jadi awalnya memang pendapat, asumsi sendiri, tapi itu udah hasil dari penelitian atau penemuan, sehingga itu bisa dijadikan argumentasi atau alasan yang rasional ya, karena data-datanya argumentasinya didukung oleh data, seperti itu. Jadi teori itu sudah matang, kita mengakui bahwa teori itu ya ada, makanya nanti
teman-teman di sini ya, baik yang meneliti secara kuanti atau kualitatif, cari siapa teori terutama yang kuanti ya, cari teori yang akan digunakan tuh teori apa dan oleh siapa, itu harus jelas ya. Kalau kualitatif nanti saya jelaskan ini. Nah, fungsi teori yang pertama itu menjelaskan ya, explanation itu menjelaskan tadi ya, menjelaskan variabel apa, misal pengaruh membaca Al-Quran terhadap keterangan batin, berarti kan menjelaskan tentang Al-Quran terhadap keterangan batin. Yang akan dijelaskan tuh teori tentang Al-Quran itu apanya, dan juga keterangan batin tuh bagaimana ya, ada nggak korelasinya di situ. Nah, meramalkan di sini prediction ya, meramalkan tadi ya, ada nggak sih pengaruhnya kalau kalau sholat, misal sholat tahajud ya, ada yang kemarin bimbingan tuh sholat tahajud itu ada nggak sih pengaruhnya terhadap kejernihan batin gitu ya. Terus ada nggak sih pengaruh sholat duha terhadap ketenangan batin. Tapi rata-rata yang saya cek kemarin itu mahasiswa TP rata-rata ya tadi ya, terapi sholat malam, terapi sholat duha, terapi sholat, terapi zikir, terapi puasa, terapi berpikir positif. Variabel keduanya sama semua, ketenangan batin ya, gitu. Ada juga yang menggunakan variabel keduanya, misal terapi zikir dan mengatasi gangguan stres, terapi sabar untuk ini mengantisipasi gangguan stres itu ya. Jadi variabel duanya memang rata-rata sama. Sebetulnya tidak apa-apa ada kesamaan ya, asalkan tadi teman-teman punya distingsi nanti ya, baik di variabel satunya gitu ya, atau nanti lokasinya, lokasi atau objek penelitiannya ya, jangan sama semua ya. Kalau sama semua ya, buat apa diteliti ya? Kemarin mohon maaf ya, pas bimbingan offline itu ada beberapa teman-temannya yang saya cek, itu ternyata sudah ada yang meneliti ya, diambil dari jurnal, dia ambil ya. Nah itu jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ini dijadikan katakanlah teman-teman meskipun ini proses belajar, mata kuliah ini bukan goalnya, bukan memang teman-teman harus membuat proposal skripsi dan diujikan, bukan, tapi ini latihan menulis proposal skripsi. Jadi harus apa? Harus dimanfaatkan ya menulisnya ya. Jangan asal-asalan nulisnya ya, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya pengendalian atau kontrol suatu gejala. Ya, untuk mengendalikan tadi ya, untuk mengendalikan teori itu untuk mengendalikan tuh dalam artian misal ada orang yang ada orang yang misal mau meneliti gitu ya, menelitinya tadi pengaruh sholat terus terhadap ketenangan batin. Ini teori yang dipakai itu banyak sekali ya, teori zikir tuh. Nah itu jangan semua masuk. Teorinya itu makanya dia harus jelas ya, harus sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Jadi ada pengendalian. Sebagai seorang peneliti ya tidak bisa memasukkan semua teori ya. Teori itu diambil yang berkaitan saja dengan variabel 1 dan 2. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan karena alasan ingin tebal skripsinya, teori yang tidak masuk dimasukkan ya. Tapi masukkan data-data yang sesuai dengan variabel 1 dan variabel 2. Nah, ini dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas. Tadi saya sudah bilang itu ya, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis ya, hipotesis itu praduga sementara. Oh, ternyata diprediksi atau bahwa hipotesis ini ya tadi ada pengaruh sholat terhadap ketenangan batin, ada pengaruh zikir terhadap ketenangan batin, seperti itu ya, hipotesis. Dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitiannya nanti ya, kan nanti kalau penelitian kuanti itu nanti akan membuat angket ya, instrumen penelitian itu nanti berbentuk angket ya, angket yang akan disebar ke katakanlah ke ininya ya, ke orang yang akan kita jadikan sampel dalam penelitian kita ya, sampel ya gitu. Jadi teman-teman harus harus jelas untuk yang tadi meneliti yang judulnya pengaruh-pengaruh, hubungan-hubungan itu pasti kan kuanti ya. Pengaruh-pengaruh, hubungan-hubungan itu pasti kuanti. Jadi hipotesis itu ya tadi ya, si teori itu berfungsi untuk memperjelas masalah ya, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian atau angket itu tadi ya.
Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuanti harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai dan oleh siapa tadi tambahannya ya. Siapa yang ngomong itunya ya. Temukan. Nah, yang selanjutnya dalam penelitian kuanti, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Teman-teman fokus di bagian itu aja, variabel 1 dan variabel 2-nya diteliti, dicek ya, teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, 1 dan 2. Nah, ini bedanya tadi, sedangkan dalam penelitian kuali itu bersifat holistik, menyeluruh. Tapi meskipun tadi menyeluruh ya, itu pengendalian teori itu tidak harus semua masuk, yang berkaitan saja dengan apa yang akan kita teliti juga ya. Jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak, betul, karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori, sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Ya, meskipun tadi kalau yang kuanti variabel 1 dan variabel 2, kalau yang kuali lebih banyak teori, lebih bagus, tapi bukan berarti semua teori masuk ya, kalau tidak berkaitan tetap ya. Kalau tidak berkaitan dengan variabel 1 dan variabel 2 ya jangan dimasukkan gitu. Tapi memang sifatnya menyeluruh, holistik ya, gitu ya. Misal tentang kesehatan mental ya, menurut misal ya, menurut si A, orang yang sehat mental itu orang yang rajin sholat gitu ya. Nanti ada lagi yang ngomong, enggak kok, orang yang sholat itu orang yang bisa memanage emosi. Ada lagi yang ngomong orang yang rajin sholat itu adalah orang yang sehat mental, itu adalah orang yang fisiknya sehat. Nah, nanti ada yang lagi terakhir ngomong bahwa tidak, orang yang sehat itu adalah orang yang mencakup 4 aspek ya. Misal ada sehat secara bio, psiko, sosial, dan spiritual. Nah, itu kan satu kesatuan. Itu kalau dalam teori kualitatif itu memang harus lebih banyak. Ini argumen siapa nih yang ngomong, terus nanti dijabarkan oleh siapa lagi. Nah, nanti kesimpulannya itu kita yang membuat. Kesimpulannya itulah nanti yang akan menjadi teori yang akan kita temukan itu ya, kalau dalam penelitian kualitatif. Tapi kalau dalam penelitian kuanti itu teman-teman fokus di 2 penelitian aja, variabel 1 dan variabel 2-nya di situ ya. Kalau penelitian kuali harus banyak teori, tapi harus berkaitan juga dengan variabelnya ya gitu. Tapi nanti dieksplor siapa aja yang ngomong tentang variabel 1 dan variabel 2. Kalau penelitian kuanti cukup 1 teorinya, karena yang akan diuji itu 1 teorinya. Tapi kalau kuali banyak teorinya, tapi yang berkaitan juga. Seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, teori bagi peneliti kuali akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara, nah itu kan secara luas kan tadi ya, dan mendalam memang. Walaupun penelitian kuali dituntut untuk menguasai teori yang luas mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Jadi meskipun memang tadi teorinya banyak, tapi bukan berarti itu buat alat kita jadi panduan membuat wawancara ya atau observasi ya. Kalau tadi kuanti kan itu akan jadi instrumen angketnya ya berdasarkan teori yang ada. Kalau di kuali meskipun teorinya sudah ada, tapi kita katakanlah membuat pertanyaan-pertanyaan atau instrumen wawancaranya itu tidak berdasarkan teori, tapi berdasarkan fakta di lapangan ya. Misal teman-teman mau wawancara ke siapa? Ke mana? Ke orang yang gangguan kejiwaan ya, misal di Jalma Sehat. Nanti bisa nanya ke petugasnya, bagaimana cara yang dilakukan oleh para petugas di sini dalam menangani gangguan kecemasan atau gangguan kejiwaan yang ada di Jalma Sehat ini. Jadi dieksplornya itu sesuai dengan sesuai dengan lapangannya gitu. Kalau yang kualitatif ya, bukan dari angket ya, bukan dari teori ya. Kalau kuantitatif diturunkan dari teori ya, instrumen angketnya. Kalau yang kualitatif ya, itu instrumen wawancaranya tidak diturunkan dari
teori, tapi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kita butuh data apa, ya kita korek-korek, ya itu yang akan kita tanyakan dalam bentuk wawancara itu, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, ya bagaimana, mengapa, ya terus seperti itu ya, di-explore itu bagaimana dan mengapa. Nah sekarang langkah-langkah untuk mendapatkan ya, untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Ini kemarin yang sudah bimbingan offline sama saya tuh sudah ini ya, sudah saya jelaskan. Satu, tetapkan nama variabel yang diteliti. Ya. Nama bukan hanya nama ya, mana saja variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Variabel 1, variabel 2 harus jelas ini teman-teman ya. Yang kedua, cari sumber bacaan ya. Dari buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya. Ya, yang relevan, ingat yang relevan loh, yang sesuai dengan setiap variabel yang diteliti ya. Jangan mencari jurnal, buku apa tidak berkaitan dengan variabel yang kita cari, ya harus relevan ya. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku. Ya, daftar isinya kemarin saya sudah ini ya, setiap buku atau jurnal ya. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahannya, teori yang digunakan. Nah itu. Nah, selanjutnya cari definisi setiap variabel yang diteliti pada sumber bacaan. Orang-orang meneliti, misal pengaruh sholat, sholat itu gimana sih ya? Itu kita beranjak dari bacaan, gitu ya. Kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6, baru deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Di parafrase ya. Teori-teorinya di parafrase, jangan di copy paste ya, tapi di parafrase. Jangan lupa cantumkan footnote juga, meskipun sudah di parafrase ya, itu tetap idenya kan milik orang lain, kan gitu ya. Nah sekarang gimana Bu cara mencari literaturnya, cara mencari referensinya? Kalau buku kan teman-teman tinggal cari aja kan buku ya di Google Book atau di Google-nya sendiri, buku kesehatan mental, nanti keluar semua. Ini yang untuk kesulitan itu penelitian ya, penelitian yang katakanlah berskala jurnal itu ya, penelitian di jurnal ilmiah nasional dan jurnal internasional. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, jurnal internasional meliputi ada DOAJ, satu DOAJ ya. Ini teman-teman nanti bisa dibaca ya. DOAJ itu ya hampir mirip dengan Google ya. Nanti teman-teman klik aja di sini. Ya, buka website www.doaj.org ya, org ya. Masukkan kata kunci pada form yang disediakan. Contohnya mobile application for tourism. Ini contoh aja. Misal teman-teman kalau tasawuf apa bahasa Inggrisnya? Mysticism ya. Misal mysticism in Islam. Nah, itu ya, tasawuf dalam Islam. Atau kesehatan mental apa? Keywordnya mental hygiene ya. Apalagi kepribadian, personality, ya itu memang bahasa Inggrisnya harus agak sedikit belajar juga ya, itu ya teman-teman. Itu dari DOAJ ya, referensinya memang harus kalau bisa internasional. Terus yang ketiga ya, selain ini ya, untuk melihat keseluruhan isi artikel jurnal, klik pada link full text, sedangkan jika ingin melihat abstrak, klik pada link abstrak. Nah, di sini ada full ya, full text ya, ada full text di situ, diklik di situ PDF-nya. Itu di-download berarti. Tapi kalau hanya lihat abstraknya, ya klik abstraknya aja, ya kan gitu. Selanjutnya, Google Scholar. Ini udah, teman-teman udah biasa kan Google Scholar itu. Saya tidak usah jelaskan lama-lama ya. Tapi di sini caranya gimana? Masuk ke website Google Scholar ya. http://scholar.google.com. Masukkan kata kunci artikel publikasi yang akan dicari ya. Itu ingat ke variabel 1 dan variabel 2. Cari aja kesehatan mental dan apa tadi ya, dan religiusitas. Itu di situ aja, fokus di variabel 1 dan variabel 2. Jadi harus jelas makanya kemarin ya. Variabel 1 mana, variabel 2 mana, itu ya. Terus klik salah satu artikel ilmiah untuk menuju ke websitenya ya. Jadi klik aja, tinggal klik PDF-nya. Selanjutnya ada jurnal nasional. Di sini ada Perpusnas ya, PNRI. Teman-teman sudah masuk belum ke anggotaan PNRI? Kalau belum nih caranya, cara daftarnya. 1. Mendaftar ya, mendaftar. Muncul petunjuk pendaftaran. Nah, ini teman-teman harus menjadi anggota dulu.
kunjungi websitenya, klik menu daftar, masuk ke web keanggotaan Perpusnas. Di sini nanti teman-teman nanti daftar ya, isi form pendaftaran. Terakhir nanti akan muncul akunnya ya. Nah, nomor keanggotaan nanti dimasukkan nomor anggota, passwordnya apa. Jangan lupa itu dicatat ya. Nanti teman-teman silakan dicek di situ jurnal apa yang ingin dicari karena jurnalnya banyak sekali ya. Tapi yang berkaitan ada dengan variabel 1 dan 2. Nah, Garuda Dikti juga sama ada ya. Di sini Garuda Dikti, teman-teman silakan masuk ke portal Google ini ya, Garuda Dikti ya. Nanti cek dengan judul yang berkaitan. Sintaristek Dikti, saya sudah pernah jelaskan juga ya. Masuk ke website Sintaristek Dikti ini ya, www.sinta.ristekbrin.go.id ya, .go.id. Masuk ya, kemudian ke kolom source, ini yang ditem-temin ya, ini berarti keyword-keywordnya ya. Kolom source dan pilih jurnal, setelah itu muncul nama jurnal, masuk ke website jurnal tasawuf yang ingin dituju, setelah itu setiap jurnal tasawuf itu harus masuk ke arsipnya. Karena arsip itu di situ data-datanya ada di arsip ya. Archive tulisannya arsip ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tentang teori. Nah, sekarang oleh-oleh dari saya ya. Nggak mesti hari ini, saya kasih waktu sampai minggu depan ya, hari Rabu minggu depan tuh silakan teman-teman cari minimal 5 jurnal. Ibu banyak banget, nggak banyak ya, jangan bilang banyak. Ini saya kasih waktunya juga 1 minggu ya, sehari cari 1 jurnal, alhamdulillah kan. Nah itu minimal 5 jurnal, maksimal saya kasih kesempatan nih bagi yang rajin 50 jurnal ya. Minimal 5 jurnal, maksimalnya 50 jurnal. Bu banyak banget ya, kalau nggak sanggup 50 ya 5 kan gitu. Ini nggak ada penilaian untuk nanti jadi A atau B-nya ya, tidak. Ini supaya teman-teman makin banyak referensi, nanti makin banyak juga bacaan yang akan dibaca. Jadi nggak, nanti pas semester 6, 7 tuh udah nggak bingung lagi. Di otaknya udah ada bacaan, udah ada data bank ya, bank data, udah ada bank data, udah ada simpenan bacaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak sanggup ya 5, kan memang kapasitas orang tuh beda-beda. Ada yang memang rajinnya luar biasa, ada yang mudah mencari data, ada yang sulit juga kan. Makanya dibatasi minimal 5, maksimalnya 50 ya. Itu nanti silakan cari jurnal itu yang terkait dengan variabel 1 dan variabel 2 teman-teman. Nanti ya ditulis ya, diketik di form ya, misal nama Sulis, NIM ini, judul penelitian, pengaruh gadget terhadap perkembangan psikologis anak, misal gitu ya. Judul jurnal 1, judulnya apa, tampilkan juga link jurnalnya ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.